Halo sobat, jumpa lagi di channel Solo Epic. Kali ini saya akan melanjutkan kisah tentang pendiri Wangsa Rajasa Ken Arok II. Saya doakan sobat dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, berlimpah rezeki, bahagia senantiasa. Kami mohon bagi sobat yang belum subscribe, mohon tolong subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya. Atas jasa loh gawe, Ken Arok diterima menjadi abdi Tunggul Ametung sebagai pengawal pribadi. Entah mengapa Tunggul Ametung melupakan begitu saja semua perbuatan Ken Arok yang banyak menimbulkan kekacauan di Tumapel. Dimungkinkan karena Ken Arok berhasil mengambil hati Tunggul Ametung dengan karismanya. Suatu ketika Tunggul Ametung melihat ada seorang gadis cantik ketika ia sedang berkeliling meninjau wilayah kekuasaannya. Di desa Panawijen, gadis itu menarik perhatiannya. Tunggul Ametung menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu tempat tinggal gadis itu. Kabar yang diterimanya, gadis itu putri seorang pedanda Buddha bernama Mpu Purwa, tinggal di sebuah pasetran atau kuburan di Panawijen. Tunggul Ametung merencanakan untuk mengambil gadis yang bernama Kendedes itu menjadi selirnya. Maka ketika gadis itu tinggal sendiri di rumah karena ayahnya Mpu Purwa sedang bepergian, diculiklah Kendedes. Saat Mpu Purwa kembali ke rumah, tidak dijumpai anaknya, menjadi masgul hatinya. Setelah mengetahui bahwa anaknya telah diculik Tunggul Ametung, marahlah Mpu Purwa dan mengutuk Tunggul Ametung agar kelak mati terbunuh dengan sebilah keris. Ketika Kendedes turun dari kereta, tersingkap kainnya dan kelihatanlah betis dan perangkat paling rahasianya oleh Ken Arok yang ikut mengawal. Betis hingga perangkat rahasia Kendedes tampak bercahaya. Kemudian peristiwa itu oleh Ken Arok diceritakannya kepada Loh Gawe. Kepada Ken Arok, Loh Gawe mengatakan bahwa wanita semacam itu menandakan bahwa ia seorang Nareswari atau seorang permata di antara kaum wanita. Seorang pria yang dapat memperistrinya akan memperoleh kemuliaan di dunia. Ken Arok lalu merancang upaya untuk membunuh Tunggul Ametung dengan tujuan merebut Kendedes. Ia mendatangi Mpu Gandring, meminta dibuatkan sebilah keris yang ampuh. Mpu Gandring adalah pandai keris dari Lulumbang yang bersahabat dengan ayah angkatnya yang terdahulu, yaitu Bango Samparan. Ken Arok memberikan jangka waktu pembuatan keris selama 5 bulan. Setelah 5 bulan kemudian, Ken Arok datang untuk mengambil keris itu. Tetapi ternyata keris itu belum selesai. Ken Arok sangat marah karena hal itu dinilai akan mengacaukan rencananya. Hingga dia tega membunuh Mpu Gandring dengan keris yang belum selesai itu. Namun sebelum mati, Mpu Gandring mengutuk Ken Arok akan mati oleh karena keris itu
beserta 7 orang raja keturunannya. Mendengar kutukan itu, Ken Arok sangat menyesal. Dia berjanji bahwa bila maksudnya telah tercapai, tidak akan melupakan keturunan Bu Gandring. Ken Arok membawa keris itu ke Singosari. Kebo Ijo, seorang anak emas Tunggul Ametung, melihat keris baru yang dipakai Ken Arok itu sangat tertarik. Dalam pandangannya, keris itu sangat indah. Maka dimintanya Ken Arok untuk mau minjamkan keris itu barang sebentar, dan oleh Ken Arok diberikanlah kepadanya. Sehingga kemana-mana keris itu dibawa oleh Kebo Ijo untuk dipamerkan kepada prajurit Tumapel, sehingga yang mereka tahu keris itu adalah milik Kebo Ijo. Ken Arok pun kemudian menjalankan siasat. Suatu hari Ken Arok mengajak minum-minum Kebo Ijo hingga Kebo Ijo mabuk. Diam-diam diambilnya keris itu dan digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung di tempat tidurnya pada malam hari. Pagi itu dalam Kadipaten Tumapel geger dengan kematian Tunggul Ametung. Orang-orang melihat bahwa keris yang dipakai Kebo Ijo masih tertancap di tubuh Tunggul Ametung. Kebo Ijo kemudian ditangkap oleh keluarga Tunggul Ametung dan dibunuh dengan keris itu di saat itu juga. Ken Arok kemudian memproklamirkan dirinya menjadi penguasa Tumapel, menggantikan Tunggul Ametung, sekaligus menikahi Ken Dedes menjadi istrinya. Meskipun saat itu Ken Dedes tengah mengandung 3 bulan anak Tunggul Ametung. Ken Dedes rupanya juga dengan sukacita menerima pinangan Ken Arok. Ken Dedes melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Anusapati. Sejak itulah Ken Arok menjadikan Tumapel sebagai kerajaan Singasari atau Singosari dengan ibu kotanya Kutaraja. Ken Arok adalah raja pertama Singosari, atau yang kemudian dia dikenal sebagai pendiri Wangsa Rajasa. Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai 4 orang anak. Mereka adalah Mahisa Wongateleng, Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Dari seorang selir, Ken Umang, Ken Arok mendapat 3 putra, yaitu Tohjoyo, Sudatu, Tuan Wargelo, dan seorang putri Dewi Rumbi. Berubahlah keadaan di sebelah timur Gunung Kawi. Semua orang di sebelah timur Gunung Kawi merasa segan terhadap Ken Arok. Sementara itu, di Kediri Raja Kertajaya atau disebut juga Dandang Gedis dari Daha menjadi amat angkuh sikapnya terhadap pedanda Siwa Sugata atau agama Hindu dan Buddha. Ia ingin supaya para pedanda itu menyembahnya sebagai dewa dengan memperlihatkan diri seperti Bathara Guru, yakni bertangan 4 dan bermata 3, dan memamerkan kesaktian dengan duduk di atas mata ujung tombak. Tetapi para pedanda tetap enggan menyembah dan mereka mengungsi ke Tumapel berlindung kepada Ken Arok. Di Tumapel, Ken Arok menjadi raja dengan nama Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabhumi. Seperti mendapat angin segar,
untuk memuluskan rencananya memberontak kepada Kediri atau Daha dengan dukungan Brahmana pengungsi dari Daha itu. Kemudian terjadilah peperangan di sebelah utara Ganter yang berakhir dengan kekalahan Daha pada tahun 1144 Saka atau tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran itu, Mahisa Wulungan dan Gubar Baleman Hulu Balang Daha tewas. Sedangkan Raja Dandang Gendis dikisahkan melarikan diri ke Kahyangan, dimungkinkan sebagai penghalusan kata telah wafat.